Tuhan berikan salah satu buat kami.
selalu ada buat kita, amin. Meskipun dunia digoncangkan, meskipun gunung-gunung beranjak, Tuhan itu tetap setia buat setiap kita, amin. Terpujilah Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita, terus kita mendengar firman Tuhan. Lewat satu pujian kita mengatakan, inilah hidupku Tuhan, kuserahkan kepadamu.
Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kembali kami boleh beribadah, kembali kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Berikan kami hati yang lembut, hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah kemerdekaan. Sekali lagi, kemerdekaan. Hari-hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia sedang memperingati kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bagian dari Indonesia, merasa bersyukur dan bersukacita untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai, tanah air kita. Nah, karena itu tentunya sebagai wujud syukur kita mau memelihara, menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita berupaya untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa kita Indonesia dengan kehidupan yang benar, dengan kehidupan yang bermanfaat, berguna untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, demikian juga setiap kita umat-umat Tuhan. Ya, kita umat-umat Tuhan pun ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karena justru Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pada pasal yang kelima di ayat yang ke-13 bagian A. Galatia 5 ayat 13 bagian A. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Ayat ini berkata, memang kamu telah dipanggil, memang saya, Bapak Ibu Saudara, telah dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka, untuk masuk dalam kemerdekaan, untuk mengalami kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Yesus berperan penting di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa. Nah, justru Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit, dan akhirnya naik ke surga demi satu tujuan yang utama, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Seperti kita ketahui bersama bahwa upah dosa itu maut. Kitab Roma pasal 6 mencatat hal itu. Nah, upah dosa maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Upah dosa adalah hukuman yang kekal. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka karya Kristus di atas kayu salib telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukuman atas dosa. Sehingga kita tidak lagi dihukum, kita tidak lagi menerima kebinasaan, tetapi kita boleh menerima keselamatan, kehidupan yang kekal. Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16 berkata, ayat ini merupakan ayat emas.
yang banyak dihafal oleh anak-anak Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Luar biasa, ayat ini menjamin setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tidak dihukum, tetapi menerima keselamatan, kehidupan yang kekal. Nah, jadi karena itu supaya setiap kita umat Tuhan boleh menerima kemerdekaan, maka Kristus memanggil kita, orang-orang berdosa, di mana di bawah kolong langit ini, di dunia ini nggak ada satupun orang yang benar, semua sudah berbuat dosa. Nah, Tuhan panggil semua manusia yang berdosa untuk boleh datang kepadanya. Dan manusia berdosa yang mau datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak lagi di bawah hukuman dosa, dia tidak lagi di bawah kebinasaan, tetapi dia menerima kemerdekaan. Itulah keselamatan, kehidupan yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih, atas kebaikannya yang sudah dianugerahkan kepada kita. Nah, jadi Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu Saudara saya untuk mengalami kemerdekaan. Nah, jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mengatakan dirinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih belum mengalami kemerdekaan, sungguh sebuah kerugian yang sangat besar. Karena justru Tuhan memanggil kita supaya kita jadi orang-orang merdeka, dimerdekakan dari dosa, dari hukuman atas dosa, dari kebinasaan, untuk boleh menerima keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita melalui kematian dan kebangkitannya, maka selanjutnya kita umat-umat Tuhan perlu untuk mendalam di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes pasal 17 mencatat demikian. Nah, kita umat-umat Tuhan perlu mendalam dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu memberikan kepada kita pengetahuan, pengertian tentang hidup yang benar. Sekali lagi, firman Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, pengertian tentang hidup yang benar. Nah, tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi langkah selanjutnya kita perlu bertumbuh di dalam kebenaran dengan cara mendalam di dalam firman Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita mendapat pengetahuan, mendapat pengertian tentang hidup yang benar. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan hal yang benar. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi karena itu mari setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, bertumbuhlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan Roh Kudus, Roh Allah memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk kita boleh melakukan kebenaran. Tidak cukup kita hanya tahu tentang kebenaran, kita hanya mengerti tentang kebenaran, tapi sekarang kita juga harus melakukan kebenaran. Nah, inilah peran Roh Allah, Roh Kudus. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, langkah selanjutnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang kita mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita tahu, yang sudah kita mengerti. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sama-sama ya lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita, membimbing menuntun langkah hidup kita, sehingga Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk melakukan kebenaran yang sudah kita tahu, yang sudah kita mengerti. Nah,
Setelah kita dimerdekakan dari dosa, Tuhan mau supaya kita pelihara kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan anugerahkan, kita pelihara. Jangan lagi mau diperbudak, diperhamba oleh dosa, oleh kejahatan. Di kitab Roma pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-18, Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Tuhan mau sekarang kita terus bertumbuh dalam kebenaran, terus lakukan kebenaran. Kalau mungkin dalam menjalani kehidupan ini kita sempat jatuh dalam dosa, kita sempat jatuh dalam kesalahan, karena memang kita masih manusia. Tapi jangan terus tinggal dalam kesalahan. Segera kita tinggalkan kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita bereskan dosa, kita kembali belajar berjalan hidup di dalam kebenaran. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Dikuasai kebenaran, melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Nah, jangan izinkan untuk kejahatan kembali menguasai hidup kita, sehingga kita akhirnya diperbudak kembali oleh dosa, oleh kejahatan. Galatia pasal yang ke-5 di ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini pesan yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu Saudara saya menyadari bahwa kita sungguh sudah dimerdekakan oleh Tuhan, karena memang Kristus memanggil kita jadi anak-anak Tuhan untuk boleh masuk dan mengalami kemerdekaan. Nah, kita sudah sungguh-sungguh merdeka oleh karena karya Kristus buat kita. Maka jangan lagi mau diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh iblis, sehingga akhirnya hidup kita hancur dan akhirnya hidup kita akhirnya menuju kepada kebinasaan, hukuman yang kekal. Istilah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat penutup kembali kita akan lihat di Galatia pasal 5 di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sekali lagi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Tegas ayat ini berkata, jangan mempergunakan kemerdekaan, jangan mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan kehidupan dalam dosa, tapi lakukan hal-hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari-hari ini kami bangsa Indonesia boleh memperingati ulang tahun kemerdekaan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami umat-umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk boleh menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kami boleh mengalami kemerdekaan yang Tuhan sediakan buat kami. Kami boleh dimerdekakan dari dosa, dari maut, sehingga kami tidak lagi menerima hukuman, tetapi kami boleh mendapat jaminan, kepastian kami akan menerima keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kami makin tahu, kami makin mengerti tentang cara hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selanjutnya kami izinkan Roh Kudus memimpin, menuntun, menguasai, memampukan kami supaya kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami tahu, yang sudah kami mengerti, sehingga kami boleh mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan
dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melimpahkan berkat-Mu atas iman rohani. Setiap umat-umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau memberkati di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Damai sukacita Tuhan dicurahkan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, sehingga apa yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan ketika mereka sungguh mengandalkan Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sebab Engkaulah sumber segala berkat. Bahkan studi, sekolah anak-anak-Mu diberkati. Tuhan beri hikmat, mereka juga boleh berhasil dalam studinya. Kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan pagari, lindungi, proteksi setiap umat-umat-Mu di dalam kuasa pelindungan-Mu. Segala macam bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mendatangkan sakit penyakit, oh Tuhan, dan berbagai macam hal yang buruk kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagar pelindungan Tuhan ada atas kehidupan setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada umat-umat-Mu yang hari-hari ini mungkin sedang sakit, Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, bahkan mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman percaya mereka tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Merdeka!